Di hari tenang pula. Nggak mungkin nih, bukan bagian dari kampanye politik diluncurkan di hari tenang. Kan minta kita ngerespon itu. Kan berarti dia nggak mau hari tenang tuh jadi hari tenang. Dia mau jadi hari tenang tuh jadi hari yang kisruh lagi. Ini usaha mereka untuk memupuk fondasi untuk kemudian lusa mungkin atau 2 hari lagi mungkin 3 hari lagi untuk menolak hasil pemilu. Termasuk sekarang juga memframing bahwa Pilpres akan berlangsung 2 putaran berdasarkan data bulan Desember. Buat saya itu kebohongan publik. Ya ini harus diluruskan lah. Ini dirty vote itu comes from dirty mind. Otak mereka kotor ini sampai bikin film seperti ini. Oke, welcome to Total Politik dan di sisa-sisa tenaga. Ya, Lemes amat. Sisa-sisa waktu, Bang. Iya. Kan? Tadi kita menahan salah satu pimpinan yang harusnya tidak berkampanye untuk tidak berkampanye. Dan akhirnya tidak ada yang berkampanye, namanya ke hari tenang. Yoi. Dan hari ini kita mau membahas isu-isu terkini. Ya. Salah satunya itu yang lagi rame itu, Bang. Iya, apa Dirty ya? vote. Tadi juga salah satu TV juga salah satu channel juga minta saya bahas itu. Gimana, bahas dengan tapi dengan konsep bola. Oh. Nalar TV kan dengan konsep Iya. konsep Sama Bang Timi ya kalau nggak salah. Timi sama Bayu Sama Setiono. Bayu Setiono. Iya. Iya. Nah, itu dan juga berbarengan dengan itu artikel soal narasi soal kecurangan ini juga secara konsisten sampaikan oleh sahabat abang ini. Siapa itu? Tempo ini. Sahabat, iya betul sahabat. Ya, at least headline di majalah Tempo terakhir lah ya. Gua Isunya sama. Iya, isunya ini apa headline-nya aja dia tak bacain. Manuver Coba pejabat baca dulu. kepala daerah memenangkan Prabowo Gibran. Iya. Laporan utamanya Tempo minggu ini harusnya ada BHM, nanti kita cross-check ke BHM lagi lah. Pemilu yang ternoda. Ini postulatnya laporan utama. Jadi pertanyaan wave-nya seperti itulah kurang lebih, Bang. Jadi pertanyaannya sebenarnya kita harus uji keyakinan mereka tuh. Percaya nggak sih mereka sama demokrasi sebenarnya? Mereka percaya nggak sih sama suara rakyat itu suara Tuhan? Atau cuma ngomong-ngomong aja tapi sebenarnya nggak percaya? Masa iya suara rakyat suara Tuhan bisa tertukar dengan sembako? Kalau Anda percaya itu suara rakyat suara Tuhan? Masa iya suara rakyat suara Tuhan bisa ketukar sama misalnya keberpihakan kepala daerah misalnya? Ya kan gitu. Ini sebuah pertanyaan yang harus ditanyakan sama mereka. Yakin nggak mereka dengan suara rakyat suara Tuhan? Atau nggak yakin? Kalau yakin kita bisa lanjut diskusi nih. Kalau nggak yakin berarti kita beda keyakinan nih. Bagaimana caranya kita beda keyakinan lalu diskusi nih? Tapi kalau kita sama di framework yang sama nih, suara rakyat suara Tuhan, kita bisa lanjutkan diskusi nih. Gitu. Jadi sekarang itu saya melihat ini apa iya ya teman-teman lain ini mau ikut pemilu. Kalau kita terus terang kita menunggu hasil pemilu, nggak ada yang lain nih. Kita betul-betul mau menunggu hasil pemilu. Tapi kok saya merasa kok ada yang tidak menunggu hasil pemilu. Pemilu itu cuma dia tunggu harinya untuk meletupkan protes dia untuk tidak menerima hasil pemilu. Kayaknya sudah sama-sama tahu hasilnya. Sudah sama-sama ngerasa hasilnya. Jadi sekarang mempersiapkan fondasi aja untuk menolak hasil pemilu. Nah, torpedo-torpedo yang dikeluarkan di hari tenang ini menurut saya itu lanjutan fondasi lah. Fondasi ini kan sudah dibangun dari awal nih. Ketidakpercayaan, terus kemudian tetap bilang-bilang soal kontroversi etik, tetap bilang-bilang soal keberpihakan, tidak netral dan segala macam. Sekarang diluncurkan lagi torpedo ini. Di hari tenang pula. Nggak mungkin nih, bukan bagian dari kampanye politik diluncurkan di hari tenang. Kan minta kita ngerespon itu. Kan berarti dia nggak mau hari tenang tuh jadi hari tenang. Dia mau jadi hari tenang tuh jadi hari yang kisruh lagi. Kita bersaut-sautan. Ada 2 torpedo menurut saya. Satu torpedo yang dalam bentuk film dokumenter.
satu torpedo dalam bentuk halusinasi seorang pengamat pertahanan ini. Gitu. Yang sebenarnya kita nggak mau ngerespon, tapi kalau nggak direspon nanti dibilang iya. Tuh kan nggak bisa ngerespon kan. Serba salah juga kita nanggapin orang-orang ini. Kan kalau di barat, tadi kan saya bilang, ini kalau ibarat main bola nih, injury time. Kami ini selisih golnya udah banyak. Tinggal bertahan aja. Mungkin di sana all out menyerang oke lah. Tapi kalau pemain yang menyerang, kita masih bisa hadapi nih, dengan cara permainan. Tapi ini yang ikut serta sekarang supporter nih, lempar-lempar batu, lempar-lempar botol ke tengah lapangan. Ini kan orang-orang yang ngaku-ngaku independen ini kan sebenarnya supporter nih. Lagi lempar-lempar batu ke kita supaya kita kacau pertahanan kita. Supaya kita kalap nyerang balik atau berharap kita lempar batu balik ke dia. Sehingga permainan kita nggak terkontrol lagi. Menurut saya skenario seperti itu. Kita sudah baca itu. Tapi nggak mungkin juga kita udah nggak usah ditanggapi lagi. Mau nggak mau kita harus nanggapi walaupun tetap dengan kepala dingin. Jadi menurut saya ini sebenarnya bentuk kayaknya memang nggak tenang. Bukan nggak tenang. Ini usaha mereka untuk memupuk fondasi untuk kemudian lusa mungkin atau 2 hari lagi mungkin 3 hari lagi untuk menolak hasil pemilu. Nggak yakin saya mereka ini akan menerima hasil pemilu. Padahal saya statement nih. Di sini juga kan kemarin saya statement. Kalau Anies menang pemilu, mau 1 putaran 2 putaran kita terima. Ganjar menang pemilu, mau 1 putaran 2 putaran kita terima. Ini orang-orang ini mau terima nggak? Kalau Pak Prabowo menang, mau 1 putaran, mau 2 putaran. Itu pertanyaan buat saya. Jadi isu-isu yang update ini menurut saya bukan dalam rangka menuju pemilu. Bukan juga dalam rangka mendegradasi suara Pak Prabowo menurut saya. Karena nggak akan goyang menurut saya dengan isu-isu kayak gini. Tapi dalam memupuk fondasi untuk menolak hasil pemilu. Biar makin ada pengkondisian itu. Ini cipta kondisi. Cipta kondisi untuk menolak hasil pemilu. Karena narasinya narasi itu kan. Narasi kecurangan, narasi ini. Apa iya PJ kepala daerah walaupun dilarang sama undang-undang, kepala desa deh yang dekat dengan masyarakat, emang masyarakat bisa ikut sama pilihan kepala desa? Belum tentu. Ini masyarakat ini kan bukan robot yang bisa diarahkan pakai remote control. Ini kan manusia yang bisa berpikir waras. Yang saya nggak suka itu kalau milih mereka dianggap berpikir waras, kalau milih kita dianggap dikendalikan, diarahkan. Ini salah berpikirnya udah dari mana ini? Menurut saya kayak gitu. Jadi kita ngeresponi dalam rangka mengembalikan pikiran kita semua ke jalan yang benar. Kita menyongsong pemilu. Kalau hari tenang, ayo hari tenang. Kita berusaha tenang nih, nggak lempar apa-apa kan? Kita bahkan sudah tenang dari setelah debat terakhir. Karena pesannya nggak ada lagi pesan serangan, pesan memojokkan, nggak ada kita. Kita semuanya pesan persatuan. Apalagi abis di GBK, pesan kita juga pesan persatuan. Yang nyinyir-nyinyir kan kampanye akbar di tempat lain. Di kita sama sekali nggak ada nyenggol-nyenggol orang. Dan buat saya kemarin saya udah tenang gitu kan. Dan harusnya emang udah tenang. Tapi ternyata teman-teman kita belum tenang. Ketidaktenangan mereka mengusik ketenangan kita. Nah, jadi bukan karena kita yang nggak tenang, tapi ketidaktenangan mereka mengusik ketenangan kita. Kira-kira begitulah. Bang, tapi kan 5 tahun lalu juga ada produk serupa. Ini kayak berulang. 5 tahun lalu gue bahas ini juga, Sexy Killers. Waktunya kurang lebih mirip-mirip jelang pemilu gitu. Dulu kan juga ada Rayuan Pulau Palsu kan. Rayuan Pulau Palsu itu juga detik-detik. Jadi kawan ini kayaknya memang bisnis modelnya kayak gitu. Ini kayaknya terobsesi jadi Michael Moore kayaknya. Yang bikin orang Partai Demokrat, simpatisan Partai Demokrat yang bikin film dokumenter yang seolah-olah independen tapi sebenarnya menyudutkan lawan politik. Tapi kan memang dia pernah booming Michael Moore. Waktu bikin film dokumenter Fahrenheit 9/11 itu. Itu booming lah. Itu pendapatannya luar biasa tuh, kayak film komersil tuh. Karena itu pendapatan film dokumenter itu luar biasa. Tapi sisanya ya banyak juga dia bikin film-film semacam ini. Jadi kayaknya inspirasinya dari Michael Moore. Jadi dia bikin film untuk seolah-olah independen.
seolah non partisan, bukan supporter kandidat manapun, tapi untuk menghantam kandidat tertentu. Nah, soal supporter ini Bang, kenapa nggak fokus pada kontennya aja, pada substansinya, kan kita lihat udah substansinya. Supporter ini kan artinya abang juga punya tendensi untuk melihat atau menuding dia juga berpihak pada salah satu atau salah dua kandidat. Gimana Bang? Jadi kalau konten yang mau dibahas yang mana? Coba yang baru yang mana? Kalau dia persoalan etik, kan persoalan etik mereka persoalkan dari dulu. Iya. Kalau dia bansos, kalau bansos juga dipersoalkan dari dulu. Masa iya? Menteri kampanye. Iya. Masa iya? Maksudnya yang kayak gitu-gitu bisa mengubah pilihan politik masyarakat. Menteri itu kerja, itu bagian dari kampanye politik buat pemerintahan yang sedang berlangsung. Karena Pak Jokowi harus mengakhiri masa tugasnya dengan baik. Jadi Pak Jokowi harus kerja. Masa yang dibilang netral sama dia, Pak Jokowi nggak harus kerja biar pemerintahan kelihatan buruk, itu baru netral. Ya Pak Jokowi kan punya kepentingan sendiri. Dia harus kerja baik supaya ending pemerintah dia juga baik. Kalau Pak Jokowi bekerja baik, dengan approval rating yang baik, kemudian punya efek terhadap kita, Anda nggak bisa salahkan. Kan Anda klaimnya berbeda dengan Pak Jokowi. Yang punya klaim sama dengan Pak Jokowi kan kita. Tapi yang dikerjakan Pak Jokowi adalah dalam rangka ending pemerintahannya berakhir dengan husnul khotimah. Makanya dia kerja sekarang buat masyarakat. Kalau efek dari kerja Pak Jokowi ada imbasnya sama kita, dia nggak bisa gugat. Itu kira-kira sama juga dia nggak bisa gugat bahwa Gibran jadi anaknya Pak Jokowi. Sama menurut saya itu dia nggak bisa gugat. Kayak gitu. Tapi Pak Jokowi bekerja, gitu kan? Pak Jokowi bekerja untuk mengakhiri masa jabatannya supaya berakhir dengan baik. Jadi tuduhan-tuduhan itu yang mana? Apalagi kemudian menginsinuasi bahwa menurut data itu sebenarnya tidak mungkin satu putaran. Pasti 2 putaran berdasarkan data survei Kompas sama CSIS. Data survei yang sudah expire. Kalau Anda pakai data survei yang sudah expire, Anda keluarkan hari ini nih, itu kebohongan publik. Ini 3 orang ini, ya beberapa kan saya kenal nih, 2 dari 3 kan saya kenal nih. Lagi menghancurkan masa depan mereka. Lagi menghancurkan kredibilitas mereka sendiri dengan melakukan hal seperti ini. Itu pakai data bohong. Menurut saya juga klaim ketika misalnya presiden hanya boleh berkampanye untuk partainya sendiri atau hanya ketika dijadikan itu juga kebohongan. Nggak ketemu kita pasalnya. Suka-suka dia aja bikin tafsiran itu. Pasal yang disodorkan itu bukan itu. Apalagi pasal 299 ayat 2, ayat 3 nggak bicara soal presiden, bicara soal pejabat negara. Pejabat negara lainnya, karena presiden spesifik disebut sebagai presiden. Termasuk sekarang juga memframing bahwa Pilpres akan berlangsung 2 putaran berdasarkan data bulan Desember, buat saya itu kebohongan publik. Apalagi berdasarkan misalnya Januari atau Desember, kebohongan publik. Apalagi ada yang statement hari ini di media misalnya, pasti 2 putaran. Prabowo hanya 38%. Mungkin survei dia bulan Oktober itu. Itu kebohongan nggak? Kalau ada data yang terbaru, Anda pakai data terbaru kan? Kalau Anda pakai data yang lama, bohong nggak? Itu data yang dipakai data lama lah kan. Ya memang saya nggak tuntas melihat film itu ya. Saya habis 15 menit ngantuk ya. Dan saya yakin juga masyarakat tidak banyak yang menyelesaikan film itu, tapi ya kan tetap harus kita klarifikasi. Karena itu tadi, ketidaktenangan mereka, kegelisahan mereka mengusik ketenangan kita. Gitu. Jadi buat saya ya ini harus diluruskan lah. Ini dirty vote itu comes from dirty mind. Otak mereka kotor ini sampai bikin film seperti ini. Kalau saya menyebutnya dirty campaign. Kampanye kotor ini. Di hari tenang Anda mau main gini. Karena kan sebenarnya kalau di masa kampanye dikeluarkan kita bisa tektokan nih. Kan memang ini serangan terencana ini. Sama kayak seksi killer juga, serangan terencana ini. Dan pasti ketika mendiskreditkan kandidat tertentu, pasti supporter kandidat tertentu lah. Ini kan 3 orang yang selama ini punya track record sebagai akademisi dan aktivis pejuang
Iya. demokrasi gitu. Mari kita anti uji nanti. korupsi, Ya, makanya dan punya integriti yang Iya. selama ini publik dan kami ya pun makanya yakin saya bilang mereka cukup- lagi berjudi menghancurkan kredibilitas mereka. Kalau ternyata nih habis ini, kalau cuma Dendi Laksono bikin film kayak gitu-gitu, nama dia gak akan kenapa-kenapa, udah begitu dia. Tapi 3 orang ini diseret-seret nih jadi bintang film, hancur 3 orang ini. Kalau nanti publik punya pendapat yang berbeda, kalau nanti masyarakat berbeda, akan bilang, berarti perasaan 3 orang ini nggak nyambung dengan perasaan masyarakat. Berarti pikiran 3 orang ini nggak nyambung dengan pikiran 3 masyarakat. Habis nggak mereka nanti secara opini publik? Mereka nggak sadar mereka sedang dikorbankan, atau dengan sadar mereka mau jadi martir, ya apa boleh buat. Gitu. Kalau kritik segala macam, oke, kita bisa tanggapi lah. Kalau serangan kita juga bisa tanggapi. Tapi menurut saya yang sekarang itu ya hari tenang loh ini. Hari tenang mau ngapain sih? Iya. Nggak menghargai hari tenang. Orang-orang yang mengaku nih Ya. ngerti hukum, ngerti aturan, ini hari tenang ini. Ya harusnya kita nggak bahas politik lagi nih. Kita mempersiapkan diri untuk Iya. hari H. Kalau nggak, ngapain dibikin hari tenang? Sampai besok aja kampanye gitu. Besoknya lagi kita nyoblos itu. Orang spanduk di jalan aja dicopot kok. Padahal spanduk nggak bisa bicara loh. Masinton aja nyopot Iya. baliho. Baliho aja dicopot kok. Karena padahal baliho nggak bisa bicara loh. Itu aja. Kita ini soal motif aja. Jadi jangan dianggap ini independen, jangan dianggap ini suara nurani masyarakat. Enggak. Apa indikasinya menurut Abang 3 orang ini yang dianggap sebagian aktivis dan masyarakat hari ini itu sebagai orang yang berintegritas itu merupakan pembawa pesan dari yang partisanship juga sebenarnya. Iya, bukan suara kebenaran atau mengumpulkan fakta-fakta yang memang publik harus tahu gitu, Bang. Tadi kan waktu, Informasinya soal ya. waktu tadi. Enggak ya Ini soal kan waktu, informasi yang harus soal dibuka isu, walaupun sebelum mereka ada mengobrolkan. 1-2 poin yang ya kira-kira nyerempet kandidat lain, tapi itu gimmick aja lah. Yang utamanya kan mereka bahkan menyerang ide 1 putaran. Coba ide 1 putaran tuh seolah-olah bagi mereka tuh kejahatan. How come? Orang punya cita-cita nggak boleh, ini diktator model apa ini? Otoriter sekali Anda secara pemikiran. Ini baru pemikiran nih, bagaimana kalau berkuasa ini? Belum berkuasa aja otoriter secara pemikiran. Kita punya ide 1 putaran aja kayak berdosa kita. Dipaparkanlah data, ahli hukum tata negara jadi ngitung matematika elektoral. Harusnya kan yang tampil di sana Saiful Mujani, Yunarto Wijaya yang tampil menjelaskan matematika elektoral di dalam film itu. Karena mereka lebih fasih untuk itu. Dan saya yakin mereka nggak mau karena nggak begitu hitung-hitungannya. Sampai dipersoalkan menang itu tidak hanya 50% plus 1, tapi juga ada minimal 20% di 20 provinsi. 20% di 20 provinsi itu udah hampir otomatis saja ada. Kecuali syaratnya 50% di 20 provinsi. Itu beda urusan. Tapi kalau 20% di 20 provinsi itu udah otomatis aja itu. Kalau lu menang tuh pasti otomatis. Udah otomatis aja itu. Gimana Anda ngitung persebarannya? Ya mungkin adalah kayak Pak Jokowi waktu itu adalah di Aceh sama di Sumatera Barat yang di bawah 20. Tapi cuma 2 provinsi kan. Sisanya udah otomatis aja. 20% itu bukan menang loh. Mau kalah kita tapi yang minimal 20% itu kan nggak apa-apa. Udah otomatis aja itu secara matematik. Ya, dan ini Bang, ada satu yang menarik, pemekaran di Papua jadi beberapa provinsi. Secara elektoral nggak ada urusan loh. Iya, itu dianggap untuk nah itu makanya jangan menambal sehingga 20% bisa terjadi. Padahal dulu Kaltara ketika 2013 butuh berapa tahun? Ya. Butuh sekian tahun gitu untuk bisa. Ya itu artinya pemerintah sekarang efektif, efisien. Jadi orang baru dimekarkan bisa ikut pemilu. Karena secara suara provinsinya nambah kan suara nggak nambah. Segitu-segitu aja untuk ngejar 50%. Meskipun syarat 20% jadi terpenuhi tadi, sebaran dan macam-macam. Papua dibikin 1 aja itu nggak ngefek, karena kalau kayak gini kan kalahnya cuman paling kalah yang di bawah itu paling di Aceh aja. Sumatera Barat enggak. 20%. Pasti bisa mungkin imbang-imbang. Iya. Cuma di Aceh aja mungkin. Cuman 1 kan. Kan saya bilang tadi Pak Jokowi aja di zaman itu cuman di bawah 20% itu cuman di Aceh dan di Sumatera Barat. Sumatera Barat. Cuman 2.
Kita nggak bicara siapa yang menang nih, tapi angka 20%. Makanya saya bilang kasihan tuh ahli hukum tata negara tampil kayak pollster tuh, menjelaskan matematika elektoral pakai data yang sudah obsolete, data yang expired. Anda kalau pamer data yang expired, itu artinya Anda bohong. Ada yang bilang ke saya, masa bisa data bohong? Pada saat itu data nggak bohong. Tapi kalau sudah ada data terbaru, Anda masih pakai data yang lama, bohong nggak? Bisa nggak sekarang kita bilang, penduduk Indonesia berapa? 100 juta. Bohong nggak? Bohong. Tapi pernah nggak penduduk Indonesia 100 juta di masa lalu? Ya pernah. Ya pernah. Lagu Roma Di masa Irama lalu aja. nggak bohong, hari ini bohong nggak? Bohong kan? Sesimpel itu aja nggak paham. Lagu Roma Irama dulu 100 berapa? 170 juta. Pernah nggak penduduk kita 170 juta? Ya, pernah waktu Roma Di Irama masa itu bikin. nggak bohong. Tapi hari ini kalau kita bilang penduduk Indonesia 170 juta, bohong nggak? Makanya saya bilang, nggak mungkin data bisa bohong, kata mereka. Bisa lah. Kalau Anda pakai data di masa lalu, hari ini sudah berubah datanya, artinya Anda bohong lah. Dia nggak lihat sekarang angka-angka pollster seperti itu. Angka Kompas yang dia pakai itu aja sekarang Kompas nggak berani rilis tuh. Karena yang Ada seperti depan baru, Bang. ada lah, angkanya menyayat hati redaksi Kompas. Angkanya menyayat hati. Menyayat hatinya lebih-lebih menyayat daripada angkanya indikator dan angkanya LSI. Waduh. Indikator tuh 54 ya, Ria. Enggak, indikator 53. 52, 51, 51. lebih menyayat daripada itu. Jadi kalau grade paling menyayat itu angkanya saya nih. Nomor 2 Kompas. Lebih menyayat kayak gitu. Jadi kayak gitu. Kalau ada data yang terbaru, pakai data yang terbaru. Jadi itu ya lebih kuat framingnya untuk ini. Memang Bang, ya. framing insinuatif, framing untuk tujuan politik. Udahlah, jangan bohong lah soal kayak gitu. Itu tujuan politik. Tapi kan untuk poin-poin yang lain-lain, Bang, soal MK, soal penjabat gubernur. Kita sudah pernah kepala debat soal daerah. itu kan. Iya, ini problem lama sih ya. Problem lah Bansos. kita sudah pernah debat soal itu kan. Iya, iya. Bansos itu mungkin bansos itu BLT itu 18 juta penerimanya. Yang dibagi langsung sama Pak Jokowi berapa? Ada 1.000 nggak? Sisanya siapa yang bagi? Emang Pak Jokowi waktu setahun yang lalu nggak bagi bansos langsung? Bagi bansos juga langsung. Setahun lalu, 2 tahun lalu Pak Jokowi juga bagi bansos depan istana. Ada tahun politik nggak waktu itu? Nggak ada yang heboh. Pak Jokowi mengerjakan hal yang biasa dia kerjakan sebelumnya. Hari ini diributkan. Kecuali dulu-dulu Pak Jokowi nggak pernah bagi bansos sendiri. Itu tiba-tiba sekarang bagi bansos sendiri. Anda curiga boleh lah. Sama kayak Bang Hasan nggak pernah rilis survei, kalau tiba-tiba rilis Anda boleh curiga. Makanya Sama Abang juga nggak rilis. Iya, sama juga orang yang selalu rilis sekarang berhenti rilis. Kita boleh curiga. Ini kerjaan rutin. Begitu dia terus tiap tahun. Kenapa Anda sekarang jadi curiga? Kenapa berhenti tahlilan nih kan? Kenapa berhenti tahlilan mereka gitu? Ya ini kayak gitu-gitu. Sebenarnya juga laporan utama Tempo nih Bang. Lagi-lagi Tempo berusaha juga mengingatkan kita ya jelang pemilu terkait dengan sikap netralitas dan macam-macam. Nih salah satu headline-nya judulnya Pemilu yang Ternoda. Presiden Joko Widodo mengklaim netral dalam pemilihan presiden 2024. Sejauh apa? Presiden Jokowi kembali menegaskan bahwa ia netral dalam Pilpres 2024 kendati anaknya Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto. Pernyataan Jokowi seolah ditunjukkan kepada mereka yang tidak melihat apa yang dilakukannya secara terbuka atas nama kerja presiden. Ia belusukan ke banyak daerah membagikan bantuan sosial. Sejumlah kementerian dan kepolisian juga bergerak menggalang suara di banyak daerah dengan berbagai macam ulasannya tadi di sini ya, Bang ya, yang panjang kalau gue jelasin. Iya kan, iya lagi-lagi itu. Presiden bagi bansos menyebut nggak pilih Prabowo Gibran? Kan ada yang keluar dari mobil itu, Bang. Ya, kalau keluar dari mobil angka itu siapa? Itu pas bagi bansos? Enggak sih. Ya, enggak. Ya timingnya kan sama, habis-habis. Atau bagi bansos. kenapa nggak dipersoalan Pak Jokowi main bola dengan baju merah? Kan Pak Jokowi juga main bola dengan baju merah kan? Hujan-hujan itu kan pakai baju merah kan? Kenapa itu nggak dianggap kode juga? Kenapa nggak dipersoalan Kiai Ma'ruf foto di Uhud PDIP dengan metal? metal? Ini kan
kita berhadapan dengan orang yang suasana hatinya memang ada susah dibikin enak lah. Dan makanya saya bilang mereka sekarang bukan untuk menunggu hasil pemilu. Yakin saya mereka nggak nunggu hasil pemilu. Mereka sedang mempersiapkan alasan-alasan untuk menolak hasil pemilu. Maksudnya prakondisi gitu, Bang. Prakondisi. Kalaupun nggak ketemu alasannya, tetap tolak. Kayak ini misalnya di tabel ya, basa-basi netralitas ya. Dugaan kecurangan Presiden Jokowi. 1. Menginstruksikan sejumlah lembaga agar membantu pemenangan Prabowo Gibran dan PSI yang dipimpin oleh putranya Kaisang Pangarep. 2. Mendatangi berbagai daerah yang telah dikunjungi oleh Ganjar Pranowo. 3. Meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani segera mencairkan anggaran bantuan sosial. 4. Membagikan bantuan sosial langsung ke masyarakat. Berikutnya menyatakan Presiden boleh berpihak dan berkampanye asalkan tidak menggunakan fasilitas negara. Yang berikutnya menyerang Ganjar Pranowo dengan menyebutkan pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah tidak kunjung berhasil. Itu katanya grafis dugaan kecurangannya. Kan saya bingung juga ketika mereka berharap Pak Jokowi berada di belakang semua kandidat. Sekarang kan saya udah pernah bilang clear itu. Pak Jokowi itu berada di belakang Prabowo Gibran. Kita nggak perlu debat soal itu. Kalau clear berada di belakang Prabowo Gibran, Anda nggak usah ngarap Pak Jokowi ada di belakang Anda. Tapi kalau Pak Jokowi melakukan sesuatu yang melanggar hukum, Pak Jokowi tidak memberlakukan kandidat ini secara adil, Anda boleh gugat. Pak Jokowi bagi bansos sebagai presiden. Pak Jokowi berkunjung sebagai presiden, bukan sebagai tim sukses. Ada nggak Pak Jokowi menghadiri kampanye? Yang atas nama kampanye kan nggak ada. Kalau Pak Jokowi meninjau pembangunan, kan suka-suka dia mau ninjau pembangunan di mana. Maksudnya jangan GR-GR juga merasa dikuntit oleh Pak Jokowi gitu loh. Pak Jokowi itu belusukan kan bukan pas Ganjar mau jadi presiden aja. Mungkin jauh lebih banyak daerah yang dikunjungi oleh Pak Jokowi dibandingkan dikunjungi oleh semua pejabat yang lain. Gitu. Jadi kalau soal misalnya gini, Ganjar ke Medan, Pak Jokowi ke Medan, terus mau protes. Terus apakah misalnya percaya nggak Anda kalau misalnya Pak Jokowi berkunjung ke sebuah daerah terus berubah pilihannya? Ini kan insinuatif aja. Nah ini Bang, soal penjabat kepala daerah tadi Abang bilang kan, gimana caranya mempengaruhi ya? Gimana caranya pejabat kepala daerah mempengaruhi? Ini menurut Tempo ya Bang. 1. Seleksi penjabat kepala daerah tidak mempertimbangkan usulan dari DPRD dan diputuskan langsung oleh pemerintah pusat. Kedua, pemerintah pusat menginstruksikan pejabat kepala daerah membantu pemenangan Prabowo Gibran. Mereka yang tak mampu menjalankan instruksi itu akan diganti. Itu menurut saya insinuatif, dapat fakta di mana itu? Ya, berikutnya pejabat kepala daerah mengganti kepala dinas yang memilih selain Prabowo Gibran. Itu harus dibuktikan situ. Pejabat kepala daerah memerintahkan kepala dinas agar mempengaruhi aparatur negeri sipil di bawahnya mendukung Prabowo Gibran. Itu kalimat ini di grafis ya Bang ya. Pasti ada penjelasan lebih. Kalimat itu bisa diganti loh. Karena kepala daerah PJ kepala daerah itu sudah ada. Tahun 2022 sudah ada PJ kepala daerah kan. Ketika Pak Jokowi dipersepsikan ada di belakang Ganjar. Oh iya ya. Penunjukan PJ kepala daerah ini lebih dari 100 itu tahun 2022 sudah dilakukan ketika Pak Jokowi dipersepsikan ada di belakang Ganjar. Ketika tahun 2023 pun ada PJ itu Pak Jokowi masih dipersepsikan di belakang Ganjar. Nggak ada ribut orang. Kalau soal dugaan instruksi segala macam buktikanlah. Maksudnya kita capek mengklarifikasi, sementara kan harusnya yang membuktikan tuduhan itu yang menuduh. Yang terbukti itu kan ada fakta integritas kepala daerah di Papua bersama organisasi senyap tertentu untuk memenangkan siapa? Ya kan? Yang terjadi di Bangka Belitung juga begitu. Untuk memenangkan siapa? Nggak ada itu tertulis untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Untuk pasangan lain, fakta integritas itu. Habis itu kebongkar, yang lain saya rasa langsung bakar itu fakta integritas itu. Daripada kebongkar atau ketahuan. Tapi bahwa itu dilakukan oleh orang lain, fakta. Yang dari kita nggak pernah ada insinuatif aja. Karena ini dijalani baik-baik aja juga menang kok.
Dijalani lurus-lurus saja juga menang kok, karena hawanya udah begitu. Sudah waktunya. Wayahe, wis wayahe. Wis wayahe. Ini sudah waktu. Resonansinya seberapa besar sih Bang? Apa informasi-informasi untuk publik seperti ini dapat Abang kan juga melewati dari pemilu ke pemilu dan selalu aja jelang pemilu kan ada aja yang begini-begini nih Bang. Termasuk ya, yang benar ataupun yang saya salah gitu. Tidak yakin efeknya akan besar. Ya kan? Tapi bahwa mereka tidak tenang, kegelisahan-kegelisahan mereka mengakibatkan kita jadi tidak tenang juga, yaitu begitu. Makanya kita perlu meluruskan ini supaya masyarakat ya punya ini aja, punya perspektif yang berimbang aja. Kita nggak yakin masyarakat berubah gara-gara ini. Saya juga nggak yakin masyarakat akan berubah gara-gara penjelasan saya. Tapi di udara, di opini publik, kita butuh sodorkan alternatif sudut pandang. Ini alternatif sudut pandangnya. Biar masyarakat yang menilai mana kira-kira yang benar, mana kira-kira yang salah. Bang, ini Bang, kalau kita lihat kampanyenya PDI di GBK kemarin itu kan Bu Mega juga sempat ngomong kecurangan gitu kan. Nah, Mas Anies juga ngomong soal bansos untuk yang menerima, bukan untuk yang memberi, bukan kepentingan yang memberi gitu. Nah, ini muncul ini isunya mirip juga gitu ya. Ini menurut Abang ini kebetulan aja atau Kompakan lah. Mereka sudah sering kerja kelompok. Mereka ini gimana? Iya, dua pihak ini kan ya kan gini loh. Walaupun mereka klaim kita punya hasil survei internal, kita punya data sendiri yang membuktikan tidak begitu, tapi faktanya kelakuannya kan membuktikan bahwa mereka mengakui angka-angka yang sekarang ada. Karena mereka mengakui dalam hati angka-angka yang sekarang itu betul kerja kelompok mereka untuk menghambat lajunya 02 ini untuk menang satu putaran. Padahal cita-cita menang satu putaran itu sah loh. Sama juga sahnya dengan kalau mereka punya cita-cita menang satu putaran. Sah juga mereka punya cita-cita 2 putaran. Kita cuma beda aja, kita nggak punya cita-cita lain. Kita cita-cita kita menang 1 putaran. Tapi kita nggak masalah kalau ada 2 putaran. Tapi kan ini kita bicara cita-cita. Cita-cita kita emang beda. Karena kondisinya beda, levelnya beda, kok cita-citanya jadi beda. Kalau kita sudah di depan sepertinya cita-cita kita menang 1 putaran lah. Ya, kalau yang lain kan mungkin akhirnya tidak berani punya cita-cita menang 1 putaran. Jangankan menang 1 putaran, menang pun belum punya. Ya. Cita-citanya putaran 2, pokoknya harus putaran 2. Ya nggak apa-apa, biarkan itu. Tapi jangan anggap cita-cita kami sebagai cita-cita yang berdosa. Kita nggak anggap cita-cita Anda berdosa kok. Kalau cita-cita Anda sah, cita-cita kita juga sah loh. Sama-sama lah ini, sama-sama. Cuman framing itu kan sama juga kayak aktivis, kayak kita bicara tadi. Kenapa aktivis di sana kelihatan seolah-olah merasa bermoral dan heroik, kalau aktivisnya beda pilihan jadi pendosa? Seolah-olah harus monolitik nih. Gitu. Kan orang punya pikiran yang berbeda. Yang kita perdebatkan itu kan kalau misalnya terjadi kejahatan, terjadi kecurangan, terjadi pelanggaran hukum. Tapi semua itu tuduhannya juga harus dibuktikan, jangan cuma diomongin. Kalau ngomong kan misalnya nenek kita di rumah juga bisa ngomong gitu loh. Curang nih katanya, tapi nggak punya argumentasi, nggak punya bukti. Atau anak-anak kita di rumah juga bisa bilang curang nih katanya, tapi apa? Kalau nanti selisihnya berapa? Kalau prediksi saya selisihnya nanti 30% loh. Antara nomor 1 dengan nomor 2. Prediksi saya. 30%, kalau 30% suara itu berarti mungkin sedikitnya di 30% TPS juga. Berapa 30% TPS? 250.000, 260.000 TPS. Bisa nggak Anda buktikan itu terjadi di 250.000 TPS? Jangan cuma kejadian di 1 TPS kemudian Anda hukum itu kejadian di seluruh Indonesia. Kejadian di 2-3 TPS kemudian jadi kejadian di seluruh Indonesia. Anda harus buktikan itu di 250.000 TPS. Paling sedikit itu. Bahkan mungkin bisa harus 350.000 TPS kalau angka-angkanya beda. Jangan-jangan mereka punya saksi nggak nyampe segitu. Ini kan semua harus dibuktikan nih.
harus proven dong. Nggak cuma bisa ngomong-ngomong aja. Bayangin nanti selisihnya kalau 30%. Mau ngomong apa? Kecurangan yang kayak apa itu di 250.000 TPS itu? Siapa yang ngerjain? Gimana cara membuktikannya? Penyelenggara pemilu itu nggak monolitik juga loh. Ada perwakilan berbagai kekuatan loh di sana. Karena penyelenggara pemilu itu dibikin ketika lagi kuat-kuatnya nih orang lain. Perwakilan ormas-ormas, OKP dan segala macam yang mungkin punya jaringan masing-masing juga. Itu ada di situ ya. Apa itu? Ada di filmnya. Oh iya. Ya seolah-olah monolitik semua. Iya. Nggak bisa. Kekuatannya terfragmentasi juga Bang. Iya. Konglo yang jumlahnya nggak seberapa aja, nggak monolitik. Gue jadi inget survei Konglo kemarin. Iya. Survei Konglo. Kayaknya yang anti survei Konglo itu juga anti naik private jet Konglo. Berarti kayaknya private jet dia dari UMKM. Mendiskreditkan orang tapi kemudian sumber dayanya dipakai. Gitu. Jadi yang kayak gitu. Jadi kalau menurut saya ya memang kita yang tenang jadi terganggu ketenangan gara-gara teman kita gelisah ini. Kan sama aja hari tenang nih. Kita sama-sama tidur nih. Tiba-tiba ada yang ngorok, ada yang pakai jurus Wiro Sableng kan, Dewa Topan menggusur gunung, kunyuk melempar buah, terganggu juga tidur kita kan, padahal kita nggak ganggu orang gitu. Ini di hari tenang, iya kita sama-sama harusnya tidur nyenyak nih. Nah, ada yang ngorok, ya kan? Atau ada yang nanjak kayak ini, kayak truk muatan 20 ton lagi nanjak ini kan, terganggu tidur kita. Atau ada yang pakai jurus Wiro Sableng ini kan, atau jurus Wong Fei Hung kan, tendangan tanpa bayangan kan, kita udah kelempar aja kita dari kasur kan gitu. Padahal kita diam. Kita tidur diam gitu. Iya, atau pakai Dewa Topan menggusur gunung dia kan gitu. Maksudnya ketakutannya nggak tahu ya antara realita sama mungkin kita yang di kota ini nggak ngelihat itu sama kayak gitu loh. Ini berani banget bikin halusinasi itu loh. Halusinasi. Rosan bilang kalau buat saya itu Bang Rosan memang harus tanggapi itu. Rosan soal usia nanti Pak Prabowo 2 tahun aja habis itu. Ini berani banget satu nih. Itu buat saya berani banget nih. Bohong itu berani banget nih. Makanya ini harus diperkarakan menurut saya sih. Ya mungkin nanti diperkarakannya habis pemilu, tapi ini harus diperkarakan biar belajar. Kenapa Abang nggak percaya itu? Coba ingin. Selain karena Abang saya PKN, kenal Bang Rosan kan. Kita semua kenal Bang Rosan. Banyak orang kenal Bang Rosan. Kalau kita mengikuti rekam jejak Rosan, mungkin nggak Rosan yang kita kenal bicara buruk. Di belakang layar aja ini orang nggak pernah bicara jelek. Apalagi di depan orang yang nggak terlalu dekat. Nggak pernah bicara buruk. Ya kan? Yang satunya lagi punya track record jarang bicara baik. Outspoken, meledak-ledak, semua orang jelek aja di mata dia. Lebih mungkin dia yang bicara buruk kemudian dia klaim itu sebagai pernyataan orang. Apalagi Bang Rosan dalam pertemuan itu bersama satu orang. Orang ini orang yang sangat dekat dengan Pak Prabowo. Nggak ada orang ini pun Bang Rosan nggak mungkin ngomong. Apalagi kalau ada orang ini. Coba bayangin di depan orang yang sangat dekat dengan Pak Prabowo terus dia bilang begitu. 2 tahun doang nih barang. 2 tahun nih barang. Mungkin nggak begitu? Makanya ini enak nih jadi pembuktian nanti nih. Saya orang yang dekat sama Pak Prabowo juga bener bener juga tuh Bang ya kan. Iya kan. Gitu. Gila nih fitnahnya. Fitnahnya sudah nggak. Ini kalau nggak memang suka berbohong atau nggak sudah nggak bisa membedakan mana realita, mana halusinasi. Exit poll gimana tuh Pak exit poll? Nah, kemarin Mas Intan menunjukkan bahwa dunia sudah menunjukkan. Ini kalau ada yang berani rilis exit poll mau dimanapun hari ini ya, itu penjaranya 1 tahun 6 bulan. Karena di undang-undangnya jelas. Ya mau perhitungan exit poll, quick count itu hanya boleh diumumkan setelah jam 3 tanggal 14 Februari 2024 pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat.
Jadi patokannya adalah pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Oh, meskipun beda waktu tuh you harus ikut patokan waktu di sini. Oh gitu. Kalau ada yang umumkan sekarang, ya boleh aja, silakan aja. Silakan aja umumkan kalau nggak kena kurung nanti. Mungkin Anda lagi di luar negeri, tapi kan Anda mau pulang ke Indonesia nanti. Gitu. Meskipun kalaupun hasilnya benar. Itu secara hukum. Nah, sekarang kita soal kebenaran. Ya, substansinya. Emang yang di sana punya metodologi? Punya kemampuan metodologi? Orang hasil survei lembaga-lembaga kredibel yang secara metodologi diakui aja di sini mereka nggak percaya. Tiba-tiba di sana yang nggak jelas metodologinya percaya mereka. Makanya kalau ada yang WhatsApp gitu, saya bilang ini, kalau ada yang berani ngomong ini, kasih tahu namanya. Biar kena kurung 1 tahun, 1 tahun 6 bulan. Pidana pemilu itu Bang. Pidana pemilu. Dan orang yang mau bikin exit poll, quick count harus daftar di KPU. Kita daftar. Abang daftar? Daftar lah. Bersama CSIS. Juga. Biar objektif. PJV yang dikutip sama Dirty ini kan Dirty Vote ini CSIS. Yang Dirty Vote ini kan mengutip survei CSIS. Berani nggak nanti kutip hasil quick count CSIS bersama CN ini kan? Bersama CN ini. Karena kita kan bekerja berdasarkan standar etik dan standar profesional yang tinggi. Jadi nggak ngaruh tuh kita ada di posisi mana tuh, nggak ngaruh, angkanya akan segitu. Dan masing-masing kandidat juga akan punya quick count sendiri kan. Dan quick count versi mereka juga akan kira-kira relatif sama selama itu dari lembaga yang kredibel. Ya jangan kayak dulu ada Puskaptis. Itu suka-suka dia bikin angka kan. Ada juga dulu ya itulah ICRC, suka-suka dia bikin angka. Quick count. Tapi quick count tuh biasanya ini Bang ya, pembilasan kalau dianggap banyak survei-survei yang berlumur dosa gitu misalnya quote unquote, ya dibilasnya itu di quick count lah. Artinya hampir pasti nggak mungkin lu berbohong terlalu banyak di situ. Walaupun sebenarnya akan jadi pertanyaan, kalau hasil surveinya begini, kenapa hasil quick count-nya jauh sekali? Gitu. Karena harusnya nggak jauh-jauh, bedanya nggak jauh-jauh. Oh gitu Bang. Nah, harusnya bedanya nggak jauh-jauh. Kan bedanya quick count tuh angka fix, nggak ada tidak menjawab rahasia, nggak ada di quick count. Karena ngitungnya per ngitung TPS. Angka soal TPS, kita nggak wawancara orang kok, hasil di TPS kok. Ya kan, kalau exit poll masih ada jawaban rahasia, karena manusianya yang ditanya. Survei masih ada jawaban rahasia karena manusianya yang ditanya. Exit poll itu sebenarnya ya survei juga. Survei harus pakai metodologi. Kalau exit poll di luar itu teman-teman dia aja dia interview kan. Adinda bisa 100%. Bisa 70%, bisa 80% itu nanti. Metodologi kan harus ada. Konsistensi metodologi penting. Gak cuma asal comot orang keluar dari TPS. Harus ikut standar atau petunjuk yang disiapkan oleh sistem. Kalau sistemnya menunjukkan yang Anda wawancara adalah orang yang keluar dari TPS pukul 8.05, harus itu. Laki-laki yang keluar dari TPS pukul 8:10, ya harus itu. Perempuan yang keluar dari TPS pukul 8:15, ya harus itu. Sedetail itu. Kalau exit poll punya metodologi gitu enggak? Saya pernah bertugas 2009. Exit poll kan? Exit poll kan? Exit poll. Gitu. Lembaga Zero Surveyor Group. Itu ini The Elders. The Elders. Leluhur kita. Leluhurnya Bang Asep. Leluhur. Kalau Indonesia tuh Hindia Belanda. Tapi The pernah di Elders. Piala Dunia kawannya kan dulu. The Elders. Hindia Belanda. Gitu. Mataram kayak itu. Itu The Elders lah itu. Gitu. Masih ada kaosnya, masih ada gue. Jadi kayak gitu, seketat dan serigid itu untuk melakukan Iya ya. exit poll. Nggak bisa sembarangan. Harusnya kalau udah misalnya gini Bang ya, narasi kecurangan tuh harusnya udah kalau semasif itu ya. Harusnya kan udah terbuka, terbelalak depan mata kita lah harusnya ya. Ugal-ugalan lah. Ugal-ugalan. Dan melihat fragmentasi politik sekarang di mana kekuatan-kekuatan politik yang punya kuasa hampir sama besar gitu ya. Itu kan upaya saling kontra, kalau kata BHM bagus banget. Yang patut kita syukuri dari demokrasi kita sekarang adalah oligarki yang saling bertarung.
oligarki yang sama kuatnya yang dulu bersatu, Iya. kartel sekarang bertarung. Ya itu kan makanya Sehingga jangan kontrolnya sangat kuat gitu. Itu kata BHM tuh. itu belum kontrol sesama elit. Ya. Kontrol sesama elit kuat. Kontrol publik jauh lebih dahsyat, cuy. Coba bayangin misalnya tiba-tiba Ari kepikiran money politik. Emang Ari tahu pilihan setiap rumah itu? Begitu Linda. Karakternya. Tiba-tiba ngetok pintu nyodorin amplop dia kamerain. Iya. Selesai nggak? Tiba-tiba ngetok pintu dibikinin konten sama dia. Ada foto. Tetap diterima pula gitu. Tetap diterima pula tapi dibikinin konten. Rugi 2 kali. Linda, aku Ya kan? Linda. Dibikinin konten. Uangnya diterima, dibikinin konten. Rugi 2 kali. Nggak milih dia kan? Kita nama baik hancur. Jadi nggak main-main. Ini zaman terbuka. Nggak mungkin orang bisa curang dalam ruang gelap hari ini tuh hampir nggak mungkin. Gue sih Susah itu. makin kesini makin nggak relate gue sama konsep oligarki ini lagi udah. Karena gue gue percaya politik yang kelihatan aja lah sekarang. Politik yang kelihatan. Iya. Oligarki. Coba ada yang klaim-klaim misalnya. Gua udah habis segini. Gua takar-takar ya. Dari mana dia bisa habis segitu? Kalau dia sudah habis segitu kayaknya udah tinggal baju di badan aja kayaknya. Nggak bisa gua ini politik gua habis segini. Kayaknya nggak kayak gitu juga. Itu yang nggak kelihatan itu kita percaya kelihatan aja. Sama kayak ada orang kalau mau jadi tim sukses, saya punya jaringan di 30 provinsi. Nggak kelihatan sama kita kan? Saya juga nggak percaya itu. Kalau dia punya jaringan 30 provinsi jadi capres aja nih orang. Dia kawanin dia aja capres. Dia aja jadi capres itu. Udah lebih hebat daripada gubernur nih kawan. Punya pasukan di 30 provinsi ya. Jadi capres aja ini. Ngapain jadi relawan? Ngapain jadi tim sukses gitu? Kalau punya jaringan segitu kuatnya. Nah, itu maksud saya. Yang kelihatan aja. Kalau kelihatan dia masih miring-miring sepatunya, nggak usah percaya kita dia punya jaringan di. Tapi kalau kata Bang 30%. Bestari Barus yang kelihatan di Jis kemarin Paten Bang. Fenomenal katanya. Iya kelihatan. Kelihatan itu. Tapi nggak kelihatan dia percaya diri satu putaran. Kan kalau barang kelihatan tuh dari cara ngomong, cara berpikir, kemudian menghasilkan kesimpulan kelihatan juga, nyambung kan. Kalau itu fenomenal, dia akan declare satu putaran nih kita menang. Apalagi ini datang nggak dibayar, nggak dimobilisasi, satu putaran kita menang. Saya nggak percaya sama survei, satu putaran saya menang. Nggak berani juga. Kalau saya merasa kemarin di GBK itu pertama kalinya saya jalan kaki 3 kilo menuju GBK, bela-belain. Di luar Car Free Day. Di luar Car Free Day, manusia semua nih. Mobil saya itu sampai jam 7 masih di tempat yang sama. Dari jam 12 siang. Udah mati mesin aja tuh. Sopir saya udah jajan di sana lah dia. Udah ngopi di sana lah dia sampai jam 7. Baru kali itu. Waktu tahun 2019 saya masuk GBK, jalan cuma dari Atlet Senturi masuk. Dekat kan? Nggak ada jalan jauh-jauh tuh. Mobil masih parkir di 2019. Yang ini kita datang lebih cepat, udah nggak bisa masuk. Jadi karena itu juga ada selain data survei, saya ngeliat di lapang itu, saya makin percaya satu putaran. Ngelihat animo yang begitu besar. Nah, nyambung nih artinya. Gitu nyambung. Yang tadi nggak nyambung. Dia bilang dia fenomenal, luar biasa, tapi nggak yakin dia satu putaran. Gimana ceritanya itu? Murba ini Bang ya. Hah? Musyawarah rakyat banyak ya. Iya, atau dia percaya, bilang kita udah tenang kok. Tapi habis itu orasi dia maki-maki pemerintah. Belum tenang ini Bang. gitu. Jadi nggak nyambung lah. Kan ucapan sama yang dilakukan tuh harus nyambung. Kalau nggak itu berarti tindakan bisa membatalkan ucapan. By the way teman abang yang menang Alphard apa kabarnya Bang? Menjelang detik-detik hari akhir nih Bang. Kan dia dulu pede kan, maksudnya dia kan percaya diri betul. Kalau iya. Ini bukan rumah pemenangan bos, ini rumah kemenangan. Iya gitu. Tapi optimismenya di zaman itu saya salut. Tapi sekarang nggak kelihatan lagi optimisme itu. Jadi sudah banyak mengeluh lah. Kalau sudah kalau sudah banyak mengeluh ya kan berarti itu. Ya kita dukung Philip Vermonte jadi Menteri Luar Negeri aja Bang. Nah, seperti kata Pak Yusuf Arandi kan. Cocok tuh. Gitu. Salah satu yang cocok tuh.
Oke, kita close, sudah jelas semua. Iya. Ya, Clear? udah clear. Cetak. Ceto. Ceto. Cetak. Dan harusnya ya, ini kita nggak usah gini-gini lagi di hari tenang nih, makan-makan aja kita. Bang, harusnya ngopi-ngopi kita nih. nih santai aja Bang sama Iya. Bang Zulpan tadi kan. Iya, santai. Tapi ya itu ada yang pakai jurus Wiro Sableng pas tidur ini. Iya, aduh. Gitu. Capek juga nih sebagai penjahit politik ini kan. Rajin nih. Rajin ini kan Bang. Tapi buat kalian kan bagus-bagus aja sebenarnya ada materi. capek Bang. Capek juga, aduh, mau istirahat juga kan. Ini pertama kali nih 1 hari 5 konten ini kan. Ya, gitu. Makanya kalian juga butuh istirahat kan. Iya. Cuma gara-gara Opportunity Dinda. Kata Balil gimana kata Balil? Itu opportunity Dindang. Iya. Yang di atas rasa kecemasan, yang di bawah harus ada harapan. Ah, itu opportunity Dinda. Iya. Jadi ada yang serenceng tadi Bang ya Bang. ini bilang serenceng apa? ini memang. Ini kalau kopi ini emang kopi rencengan ini. Jadi apa ada dia ngaku independen tapi serenceng sama kandidat. Kalau diambil ketarik semua. Siapa tuh Bang serenceng ini yang mana? Yang itu tadi yang bikin film, yang bikin fitnah soal 2 tahun tuh serenceng aja sama kandidat tertentu itu. Gitu. Jadi kalau ditarik satu ketarik tiga-tiganya. Kacau. Oke Bang. Gitu. Sip. Habis ya. Harus istirahat kita. Iya. Dan kalau tidur jangan gunakan jurus Wiro Sableng karena mengganggu orang di sebelah kita. Kita harus ngedit Bambang Pacul dulu. Mantap ya. Karena hari ini ketika Bang Hasan pagi atau siang akan naik, malamnya kita akan menonton Bambang Pacul. Bicara Korea, jika Diko. Iya. Yaitu konten politik dari orang politik yang nggak ada politiknya. Iya. Good evening. Homeland and home culture of Korea. Di Solo ini Bapak Pacul. Kota melenting Korea Iya. ini kan. Tapi kita harus sepakat dulu, beliau harus jadi gubernur. Waduh. Beliau harus jadi gubernur Kenapa Jawa Bang? Tengah. Pertama kenapa? Saya pengen lihat Jawa Tengah itu tertib ininya, terkonsolidasi dari provinsi sampai kabupaten kota. Karena Korea ini kan. Iya. Korea berbaris sih, suruh berbaris di sana kan gitu. Harus jadi gubernur Jawa Tengah. Tidak. Korea berbaris di pikiran, dalam realita aja. Apa? Ugal-ugalan ntar. Iya, ada aturan pun ditekuk-tekuk sama dia kan. Tapi itu aspirasi. Enggak apa-apa. Bilang ini aspirasi. Aspirasi dan simbol rekonsiliasi. Ya. Padahal Korea jadi gubernur Jawa Tengah itu simbol rekonsiliasi. Waduh. Gitu, penting itu. Ini nggak didesain loh ini. Nah, penting saya itu. nggak tanya, saya cuma ngomong kayak ngedit. Penting Bang itu. Pacul. Penting itu. Dan saya yakin seluruh republik setuju. Elit ya. Kalau masyarakat kan harus kita adu nih di bawah. Tapi kalau elit saya yakin seluruh republik setuju. Kenapa? Apa daya tariknya, Bang? Bukan daya tarik, tapi Apa layak, soal kelayakan. Oke kan. Ini kalau bicara misalnya di Jawa Tengah dijajar nih orang-orang penting, tiba-tiba muncul satu ini soal kelayakan. Kapasitas kelayakan makom. Korea pula kan. Nah gitu. Dan ujian ketika jadi gubernur. Jangan bilang orang aja yang jelek. Kita harus buktikan kita lebih bagus gitu. Iya ya. Orang lain aja yang jelek. Betul juga Betul sih. juga. Waktunya ya udahlah. Saya nggak komen. Oke. Mau komen? Sampai jumpa lagi di Tonton Politik berikutnya. Ada rasa tenang gembira.